Bikin apa? Karena orang-orang di sini setelah S3 pun juga nyari kerjaan susah. Ini recording dong, tampaknya sudah. Nah, oke. Yun, perkenalkan ini Yunus, salah satu teman saya yang saat ini sedang mengambil PhD di Leiden. Ambil jurusan apa, kowe? Linguistik. Linguistik apa? Spesifiknya? Spesifiknya deskripsi bahasa-bahasa daerah di Indonesia Timur. Itu kalau di sana jurusannya apa? Di Leiden itu ada satu institut namanya Leiden University Center for Linguistics. Nah, itu bisa linguistik deskriptif, bisa linguistik eksperimental. Yang saya ambil linguistik deskriptif, fokusnya pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia Timur. Dan kebetulan bahasa yang saya ambil sebagai objek penelitian itu bahasa Alor di NTT. Itu alasanmu kenapa mengambil bahasa Alor? Sejak semester 3 S1 Sasindo dulu, kan saya ikut mata kuliah linguistik historis komparatif, dosennya Dr. Inyoyos Fernandes waktu itu. Terus saya tertarik kok ini mata kuliah ini kok beda sendiri gitu sama mata kuliah yang lain. Baru pertama kali tahu ada disiplin ilmu yang mengkaji bahasa-bahasa daerah sampai segitunya itu detail gitu. Jadi tertarik saja. Terus habis itu pengen menulis skripsi tentang LHK dan sejak itu fokus bidang saya di linguistik historis komparatif, khususnya bahasa-bahasa daerah di NTT. Itu nanti outputnya apa sih sebenarnya kalau kita mengkaji linguistik historis komparatif atau LHK ya, itu sebenarnya outputnya itu apa? Output yang dimaksud semacam laporan penelitian begitu atau kontribusinya? Kontribusi, kalau laporan penelitian kan jelas ya, kalau sebuah penelitian mesti laporan penelitian atau laporan keuangan habis berapa penelitian itu kan. Itu kan udah pasti ya. Tapi yang lebih praktis, ranahnya lebih praktis itu jane apa sih? Apa goal dari kajian LHK ini? Ya, kalau dari judulnya atau dari namanya mungkin sudah kelihatan ya, historis komparatif itu kaitannya dengan sejarah. Jadi kayak sejarah bahasa gitu kita bisa merekonstruksi sejarah sebuah komunitas masyarakat melalui bahasa. Kalau biasanya kita bisa tahu sejarah itu dari cerita rakyat, dari bukti-bukti arkeologis. Nah, kalau yang ini kita lihat dari bahasanya. Nah, itu bisa juga berkontribusi untuk semacam ya menyusun sejarah sebuah kelompok masyarakat yang belum banyak dilihat oleh orang-orang di luar sana. Nah, kalau untuk kontribusi misalnya lebih praktisnya lagi, dulu saya pernah mengusulkan bahwa pengelompokan bahasa yang berdasarkan pada historis komparatif ini bisa digunakan untuk melihat bahwa ada suatu batas masyarakat sendiri yang paralel dengan batas administratif. Misalnya untuk pemekaran provinsi misalnya itu bisa juga dilihat dengan batas bahasa. Misalnya Itu kayak kayak yang masalah pemekaran provinsi itu kayak proyeknya Pak Arke itu apa? Yang apa? Yang Dewa Wayan siapa sih nama Ya, lengkapnya? Iwayan Arka. Iwayan Arga itu kan dulu sempat satu conference dengan saya, dan beliau kan memang bukan cukup ya, tapi sangat populer ya untuk seorang linguis, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, penelitiannya itu terkait dengan bahasa-bahasa di Papua.
Tapi di situ ada yang saya tangkap itu ada isu tentang Papua itu mau dijadikan lahan pertanian atau semacam kayak pendekatan personal approachment lah kepada masyarakat dengan melibatkan bahasa sebagai salah satu alat untuk approach-nya. Itu mungkin pokoknya yang menunggu. Ya bisa saja, tapi yang saya maksud tadi itu misalnya batas bahasa, kalau kita lihat di peta itu kan ada garis-garis batas. Nah, itu bisa dijadikan paralel dengan batas administratif. Jadi misalnya kalau ada satu kecamatan itu bisa diparalelkan dengan batas bahasa. Jadi tidak harus satu provinsi atau apa gitu. Tapi pada akhirnya pendekatan yang seperti ini itu dinilai terlalu jauh, karena tidak semua batas bahasa itu paralel dengan batas administratif. Jadi kontribusi yang paling besar menurut saya dari linguistik historis komparatif ini adalah pada rekonstruksi sejarah. Nah, kalau gimana misalkan kan kamu kamu penelitian di Alor toh Yunta? Ya. Sejauh udah berapa lama berarti kamu penelitian di Alor? Kalau dihitung sejak kamu S2, sejak kamu S1 ya bahkan ya? 10 tahun. Udah 10 tahun dan 10 tahun, tapi itu ya tidak melulu di sini kan, saya waktu itu juga mulai karir sebagai dosen di Solo juga itu. Tapi kamu sendiri sebagai merasa kamu fokus mendalami Alor, mendalami bahasa-bahasa Alor itu udah berapa lama? Sampai sekarang ini. Terhitung sejak sampai sekarang 6 tahun. Sejak 2014. Sejak 2014 itu kamu lulus masuk S2 ya? Itu bahkan ya. Untuk tesismu ya? Ya, tesis S2 2014, kemudian lulus, mulai lagi 2017 sampai sekarang. Nah itu kan untuk, katamu tadi kan untuk rekonstruksi, hal yang paling goal secara praktis LHK ini kan untuk rekonstruksi budaya. Rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah ya. Nah so far kamu penelitian yang Alor kui, bentuk rekonstruksi seperti apa sih untuk temukan? Kebetulan kan fokus penelitian saya itu tentang sejarah satu buah bahasa saja. Nah, sejarah satu buah bahasa ini adalah bahasa pantai di Kabupaten Alor. Bahasa pantai itu nama bahasanya atau gimana? Itu semacam pengelompokan. Jadi di Alor itu ada bahasa pantai, ada bahasa gunung. Bahasa pantai itu yang bahasa Austronesia. Kalau bahasa gunung itu yang orang sana anggap bahasa-bahasa non-Austronesia atau bahasa yang lebih mirip ke kelompok bahasa-bahasa Papua. Nah, yang saya rekonstruksi sejauh ini itu berdasarkan perbandingan dengan bahasa-bahasa Austronesia lain yang berkerabat, lalu dibandingkan juga dengan bahasa-bahasa non-Austronesia yang di gunung tadi. Itu diketahui bahwa bahasa Alor ini sudah ada sejak kurang lebih 5-6 abad yang lalu. Jadi sebelumnya mereka belum ada di Alor. Berarti itu sebelum Austronesia masuk ya? Kalau sampai 6 abad yang lalu. Austronesia itu 5.000 tahun yang lalu ya? Kalau menurut Taiwan Taiwan Express tuh teorinya? Ya. Jadi bahasa Alor ini masih relatif sangat muda ya, kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi migrasinya itu asalnya dari kepulauan di NTT di sebelah barat seperti Flores, lalu Adonara, Solor, Lembata, itu asalnya mereka dari sana. Mereka di sana dulu, baru sekitar tahun 1300-an, 1400-an itu mereka pindah ke Alor. Nah, waktu itu di Alor sudah ada penghuninya juga. Penghuninya siapa? Yaitu yang tadi itu bahasa-bahasa yang di gunung itu mereka sudah ada di situ lebih dulu, jauh sebelum orang Alor ini datang. Oh ya. Kalau secara kebudayaan, secara arkeologis mereka itu siapa? Yang di orang gunung ini? Yang orang gunung itu. Kalau bukan dari Austronesia.
kalau dilihat dari bahasanya, karena bukti-bukti arkeologis sangat sulit sekali ditemukan di Alor, bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada. Kalau dari secara dari bahasa, orang-orang gunung ini asalnya dari Papua, orang-orang Melanesia yang Oh. dari Papua bermigrasi ke timur, lalu sampai di Alor. Jadi yang dari timur ke barat migrasinya. Kalau dia orang Alor itu dari barat ke timur, ketemunya di Kepulauan Alor Pantar ini. Hanya waktunya lebih dulu orang Papua yang sampai di Alor. Ribuan tahun, bahkan diperkirakan kalau di artikelnya Pauli itu, orang Papua yang sampai di Alor itu mereka sudah sampai di sana sekitar 3.000 tahun yang lalu. 1000 Mereka tahun sudah yang lalu. mendiami daerah-daerah pegunungan di Alor 3.000 tahun yang lalu. Dan dibandingkan dengan orang Alor yang berbicara dengan bahasa pantai, itu baru sekitar 5 abad yang lalu atau 5-6 abad yang lalu. Nah, itu yang diketahui sejauh ini. Lalu kajian saya juga melihat kata-kata pinjaman. Kata-kata pinjaman dengan bahasa-bahasa yang di gunung. Jadi kan bahasa orang pantai ini, mereka berinteraksi dengan bahasa-bahasa di gunung. Nah, dari interaksi ini diketahui ada kata-kata pinjaman yang bisa dilihat, oh variasi ini misalnya di satu desa ada pinjaman ini, tapi kok di desa yang lain nggak ada kata pinjaman ini. Kan bisa dilihat desa yang satu ini punya interaksi yang lebih sering dengan orang di gunung daripada desa yang tidak punya kata pinjaman itu. Misalnya begitu. Apa misalnya? Ya misalnya itu tadi. Misalnya untuk kata kerikil misalnya. Kata kerikil itu salah satu kata yang kompleks. Karena kan kerikil itu salah satu material untuk bahan bangunan yang bisa saja kok mendapatnya kerikil itu dari gunung. Nah, orang pantai atau yang dapatnya dari pantai. Orang pantai atau orang gunung bisa saja mengadopsi kata kerikil ini. Kalau di dalam bahasa daerahnya, kerikil itu kedolu. Kedolu itu sampai saat ini juga saya masih puzzle, masih belum bisa memutuskan apakah kata kedolu ini bahasa Austronesia atau bahasa gunung. Nah, tapi dari interaksi yang dilihat bahwa kata kedolu ini hanya ditemukan di seputaran Alor Pantar ini. Jadi ini bisa merupakan hasil sebuah interaksi budaya yang menghasilkan kata pinjaman yang dibagi di antara penutur bahasa Alor di pantai dan bahasa-bahasa daerah lain di gunung. Saya berarti kok bisa ya misalkan katamu tadi orang Papua, orang Melanesia datang dulu ke Alor, terus kemudian mereka bermukim di gunung gitu toh. Ya. Nah, terus kemudian sing kategori kamu sing tok kelompoknya ada lagi bahasa pantai yang kamu anggap itu orang Austronesia. Ya. Kok iso dek ning gunung tok tapi nggak ning pantai, padahal masa pemukimannya cuma di gunung tok sih? Iya, itu fenomena yang bisa dibilang sudah tipikal Papua, tipikal bahasa-bahasa Papua. Itu mereka lebih senang tinggal di gunung, dan karena memang budayanya orang kalau di sini itu dibilangnya orang pagan. Pagan itu orang yang masih primitif, macam masih menyembah batu misalnya, lalu praktis mereka masih mempraktekkan budaya-budaya prasejarah seperti hukuman potong leher atau rumah-rumah yang ciri khas di gunung, itu sudah ciri khasnya bahasa-bahasa di Papua. Sedangkan ciri khas orang Austronesia itu memang berkelana lewat pantai, jadi dari pantai satu ke pantai yang lain. Jadi misalnya dulu kan kalau yang kita tahu semua itu orang Austronesia dari Formosa, dari Taiwan, terus ke Filipina, dari Filipina ke Sulawesi sampai ke NTT, Jawa, Maluku, dan seterusnya. Nah itu mereka
punya ciri khas budaya pantai gitu. Jadi Halo, ya, halo Mbak Haira. Ayun. Kamu selamat datang, kamu mendengarkan Yunus dulu, nanti kalau kira-kira masuk langsung masuk gitu ya. Ya, dan nanti aku cuman mau promote aja kok. Oh gitu. Nanti bayar iklan loh promo di sini. Promosi jas. Oh iya. Oke, lanjut. Nggak apa pengantar ini kita akan membahas tentang Yunus dan LHK. Siap. Terus Yun, gimana Yun? Nah itu tadi ciri khas orang Austronesia itu tinggalnya di pantai, ciri khas orang Papua itu tinggalnya di gunung. Itu udah menjadi ciri khasnya. Tapi tidak melulu ke orang Austronesia pasti di pantai, pasti di gunung. Tidak melulu begitu. Karena orang non Austronesia juga banyak yang di pantai. Misalnya kalau di Austronesia itu di Blagar itu bahasanya bahasa non Austronesia, tapi tinggalnya di pantai ada juga. Hanya yang menjadi patokan ciri khasnya begitu. Jadi sebenarnya itu yang kategorisasi antara bahasa pantai, bahasa gunung, terus yang Itu bahasa gunung lokal. itu bahasa gunung itu dari Melanesia atau orang Papua, sing pantai saka Austronesia. Kuwi temuanmu atau kamu mencoba merekonstruksi dari apa yang sudah ada ternyata nggak kayak ngono sing tak temoke berbeda ini gitu. Itu anggapan orang lokal. Orang lokal sana, orang-orang alor sana itu menganggap ada bahasa pantai, ada bahasa gunung. Kalau kita linguis itu menganggapnya ya bahasa Austronesia dan bahasa non Austronesia. Terus jadi ya bukan temuan saya juga karena saya hanya melihat fenomena di lapangan, dan fenomena yang saya lihat selama ini menunjukkan bahwa tidak melulu begitu, karena orang pantai juga ada yang berbicara bahasa non Austronesia. Hanya di Alor Pantar itu orang-orang pantai yang kebanyakan kebetulan beragama pagan. Islam. Malah Islam. Sing pagane sing wong gunung ya. Yang di pantai. Kalau yang di gunung tuh masih penganut aliran kepercayaan berarti saiki. Yang ya, kepercayaan ada, tapi Kristen juga banyak. Nah, yang saya lihat juga begitu. Memang kebetulan yang di pantai itu tidak melulu orang Austronesia, sedangkan yang di gunung tidak melulu orang Papua juga. Apalagi sekarang sudah banyak kawin-mawin, jadi sudah campur-campur kehidupan budaya di sana. Tapi yang dilihat kan bahasa daerahnya. Ya, Mbak Hera. Itu kan biasanya masyarakat itu percaya kalau orang yang berada di daerah sekitar pantai ngomongnya kencang banget. Sedangkan yang di daerah pegunungan itu volumenya agak kecil dikit lah kayak gitu. Itu benar nggak sih? Dan apakah itu juga yang kamu temukan ketika kamu ngambil data kemarin? Kalau dari yang saya lihat justru malah sebaliknya, Mbak. Yang di gunung itu lebih kasar karena mereka mempraktekkan budaya prasejarah seperti yang masih praktek kasar seperti peperangan, perang-perang itu mereka masih sering. Kalau yang di pantai itu lebih banyak nelayan. Oh gitu. Lalu, karena udah asimilasinya lumayan cukup ini ya. Ya, sudah campur orang Maluku, orang Makassar. Di Alor itu mereka datang ke Alor tinggalnya di pantai. Kalau yang di gunung itu lebih konservatif. Indigenous. Lebih indigenous. Lebih memegang budaya nenek moyang mereka. Jadi masih ada suku satu dan suku yang lain ada perang, itu masih ada di Alor itu. Itu tradisi-tradisi kayak misalkan potong kepala, perang, saling membunuh itu apakah masih tradisi yang masih ada sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang masih ada, dan setiap kali ke sana pun juga diperingatkan kalau ke desa ini, ke desa itu harus hati-hati. Bahkan di Alor itu terkenal orangnya bisa terbang kalau di NTT itu. Hah? Maksudnya biar terbang? Bisa terbang beneran. Kalau di NTT orang Alor terkenalnya begitu. Tapi ini hanya punya magic, maksudnya punya magic gitu. Iya, magic. Orang Alor terkenalnya begitu.
Hanya itu bukan orang pantai yang dimaksud, tapi orang di gunung. Tapi Oh, itu oke. sing maksudnya terbang itu apakah sing neng dulu uang 1000-an itu yang loncat batu tinggi banget itu? Bukan, ini hanya cerita mitos. Bukan, Cerita, itu Nias. Oh iya ada Nias ya. Oh, Nias oh ini cerita. cerita saja. Orang alor katanya bisa terbang. orang terus bayanganmu dari penelitian itu arahnya nanti akan kemana sih? Arahnya dari penelitianmu kui. Apakah nanti ya nek jelas outputnya laporan penelitian itu udah pasti ya. Tapi arah penelitianmu secara goal yang ingin kamu capai dari penelitianmu sekarang itu nanti akan kemana? Goal utama saya ingin berkontribusi pada deskripsi bahasa daerah di Indonesia. Oke. Karena itu yang dilihat biasanya di Leiden itu yang dilihat ya grammar, misalnya grammar itu misalnya tata bahasa atau deskripsi bahasa daerah tertentu. Itu misalnya menulis tata bahasa. Nah, kalau yang saya ingin kontribusikan itu tidak hanya tata bahasa ada tetapi sedikit, tetapi lebih kepada sejarah umum bahasa daerah ini, bahasa Alor yang di pantai itu. Bahasa Alor yang di pantai itu sejarahnya bagaimana toh? Mereka itu datangnya dari mana, terus dialeknya apa saja, hubungan dengan orang-orang di gunung itu bagaimana, lalu perkembangannya sejak dari mulai tinggal di Alor sampai sekarang itu bagaimana. Nah, itu yang ingin saya deskripsikan. Karena meskipun terlihat kedengarannya sangat simpel bagi orang-orang sini, itu eksotis gitu. Jadi deskripsi seperti ini tuh belum banyak dan bisa menjadi sebuah kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Dan bagi orang sini itu cukup sufficient lah. Tapi emang tradisi intelektual di kampusmu itu deskriptif bahasa ya. Maksudnya yang struktural Ya, banget ya memang tradisi yang Leiden itu. bukan struktural sih, deskriptif. Jadi semacam ya ada strukturalnya juga. Lalu yang kedua itu ada eksperimental. Yang utama itu deskriptif dan eksperimental. Enggak, tapi gini Yun, ngopo kowe milihmu nang Alor ya? Maksudnya kamu pengen membuat deskripsi bahasa tentang bagaimana proses migrasi bahasanya lah, entah kamu merekonstruksi kebudayaan melalui bahasanya lah. Tapi di Jawa pun aku merasa koyo ketika kita ngomong LHK atau historical language terkait bahasa Jawa, kuwi ra ono sing presisi. Bukan nggak ada yang presisi ya, tapi terlalu Belum banyak ada. asumsinya tuh banyak banget. Kemarin aku cari beberapa itu satu dengan yang lain itu tumpang tindih, bukan tumpang tindih, kayak yo nggak nemu. Akhirnya iki bahasa Jawa iki aslinya sekondi, aksara Jawa aslinya sekondi. Nah itu kompleks banget. Kok kenapa kamu nggak di Jawa aja gitu loh? Padahal gue mau Klaten. Iya. Yang pertama karena bahasa Jawa itu yang kamu bilang tadi itu terlalu kompleks, penuturnya sangat banyak, bukan ratusan, puluhan juta 85 penutur. juta. Nah, 85 juta dan banyak sekali dialek kosakata yang bisa bermacam-macam dan asimilasinya juga bisa dari bermacam-macam. Kita bisa mungkin satu kali PhD itu tidak akan cukup. Makanya saya pilih project yang visible, yang kira-kira bisa selesai untuk satu kali PhD. Dan itu ya bahasa Alor ini, karena bahasa Alor ini tidak terlalu besar penuturnya, dan sudah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang bisa saya jadikan sebagai batu loncatan untuk menyelesaikan sebuah disertasi. Tapi mungkin ragu neliti bahasa Jawa. Atau kamu lari Ya. dari masalah ini? Maksudnya karena bahasa Jawa terlalu kompleks, aku mending yang lain aja. Ada beberapa proyek juga yang meneliti bahasa Jawa. Itu ada teman saya Josinda dari Swedia, dari Lund, itu dia sedang menulis deskripsi bahasa Jawa juga di Jawa Timur, dialek Jawa Timur. Nah, itu salah satunya itu. Tapi
bukan berarti saya tidak ada kemungkinan untuk ke bahasa Jawa, mungkin ada nanti ke depannya. Tapi untuk sekarang fokusnya ke ini dulu, disertasi dulu, yang penting selesai. Kalau udah beres bener, baru ke proyek-proyek yang lain. Tapi yakin kamu nek misalkan ning Indonesia proyek semacam itu tuh dapat dukungan, dapat support secara finansial, secara waktu. Soalnya gini Yun, Simpel banget ini pertanyaannya. aku neng ranah praktis ya, langsung neng ranah praktis. Ketika aku mencoba masuk dengan kajian kebahasaan kita ngomong di pemerintahan lah, itu nggak laku. Maksudnya ngapain kamu meneliti bahasa, masalah sosial yang lain tuh masih banyak. Kenapa harus bahasa gitu loh? Lah aku kemarin laku proyekku. Ya yang aku tahu. Angkanya juga cukup besar yang Tergantung punyamu yang itu. nulis sih kayaknya ini. Enggak karena proyek ini menarik atau tidak, tapi bagaimana kita, mungkin yang menurutku ya ini, bagaimana kita melihat itu aja. Yang dicari oleh penyedia dana itu apa sih? Nah, misalnya penyedia dana ini goalnya mau mengadvanskan ilmu pengetahuan di bidang budaya kayak atau sejarah kayak atau apa mungkin yang sosial kan biasanya gitu yang populer ya. Atau ekonomi. Itu kita coba aja masuk ke situ. Nggak melulu murni harus linguistik. Tapi gini Yun, aku itu saja nih penasaran dengan penelitianmu yang proposalnya tak minta itu loh buat sampel yang obitarium. Tapi kok iso goal gitu loh dengan penelitian koyo ngono Itu aku cuma anggota. Iya, meskipun kamu cuma anggota ya, dengan penelitian obitarium dan budget anggaran yang segitu, itu yang ingin dicari itu sebenarnya apa? Deskripsi fenomena kebahasaan di surat kabar yang mencerminkan budaya Indonesia. Tapi angka atau budget anggarannya itu besar sekali. Maksudnya kadang kok iso sih koyo ngene iki? Motif apa yang aku cuma membantu, toh ketua penelitinya kan bukan saya. Aku membantu terus jadi anggota dan alhamdulillah goal. Jadi mungkin Haira kalau lihat angka penelitiannya Junus yang itu mungkin akan pengen. Padahal penelitiannya nek menurutku kui anggaran ya kowe sedina tuku koran wae sih. Cuma kamu modal koran harga 5.000 koran apa Kompas apa lah ya Kompas apa sih? Kompas ya. Terus tak waconi wae berita kematiannya kuwi. Iya. Anggaran yang diajukan dia itu fantastis. Itu gini, iya. Kalau yang aku lihat loh ya, selama kita bisa merinci secara detail apa-apa yang akan kita keluarkan, apa-apa yang kita gunakan, dan sesuai dengan format yang ditentukan, itu bisa mencukupi untuk bisa mendapatkan sebuah grant. Dan itu yang kemarin dilakukan teman-teman di UMS sih seperti itu. Ikut dengan kebetulan kan ketua penelitinya juga sudah langganan dapat grant itu. Saya juga ikut aja. Nggak, cuma aku sih cuma penasarannya kalau penelitian itu melibatkan komponen manusia sebagai data, mungkin angka ratusan itu nggak masalah ya. Tapi kalau bahasa kan misalnya kayak kamu nih, kamu nggak neliti tentang alor, datamu kan manusia ya, datamu kan manusia suka wawancara, interview lah. Tapi kalau dari media massa dengan budget segitu, kadang aku mikir, ya memang detail proposal yang kamu sajikan di situ, tapi sebenarnya yang membuat suatu proposal goal atau tidak itu kadang aku masih merasa samar-samar ya. Samar-samar, orang nggak jelas, nggak ada pakemnya gitu loh. Iya. Kowe merasa ngono ki nggak? Sejauh ini yang saya alami susah sih menentukan karena yang selama ini aku lakukan ya
mengikuti apa yang di pakemnya itu, standarnya kalau mau diterima harus segini ya diikuti segini, tidak kok membuat sembarangan gitu. Guidance-nya ya diikuti. Iya. Dan kalaupun ditolak, dulu tuh pernah aku apply beasiswa yang pas S2 itu, ditolaknya juga alasannya jelas gitu loh. Kamu nggak punya teori tentang ini yang bisa mendukung hipotesismu. Nah itu ditolak juga. Nah jadi ada alasannya. Selama ini sih yang saya alami, kalaupun diterima ya ada alasannya, kalaupun nggak diterima ada alasannya. Nek nggak diterima. Dan berterima alasan tersebut. Nah, alasan tersebut bisa berterima nggak? Iya, aku bisa menerima alasan itu. Gitu. Oke, alasan ditolak mungkin berterima nggak masalah, tapi alasan kamu bisa menerima nggak alasan kenapa proposalmu lolos? Ya bisa aja. Maksudnya mau ngomong faktor luck kayak gitu. Sudah bekerja. Enggak, maksudnya gini. Aku misal bukan dalam hal iya ya. Mungkin Yunus penelitian dengan angka yang ratusan juta ya. Angka ratusan juta. Penelitian Yunus yang sekarang yang alor itu mungkin bahkan bisa M hitungannya lah. Karena memang secara mobilitas, secara golek datanya itu memang spend banyak uang gitu loh di situ. Tapi kalau misalkan yang proposal Yunus yang diterima yang tak lihat itu kan datanya data statis. Maksudnya kamu nggak harus wawancara, nggak mempertanyakan istilahnya itu data statis mandek, istilah benda mati, kamu tinggal kayak menyalin ulang aja. Tapi angkanya bisa demikian, makanya aku kadang heran. Kadang penelitian misalkan Yunus saiki ngajuin penelitian terkait dengan alor anggaran ratusan lah. Aku ketoknya yakin itu bisa berterima. Bisa lolos. Ya, aku paham pertanyaannya Pak Ferdi karena bisa karena bisa jadi nggak semua bisa dapat seperti itu. Tapi yang saya alami pribadi itu adalah kerja kelompok dan saya sendiri berkontribusi ya sebisa saya karena saya hanya salah satu di situ dan kebetulan yang menginisiasi itu juga sudah berpengalaman, jadi ya saya ikut yang sudah berpengalaman dan ya ikut arus istilahnya begitu loh. Kalau mau ditanya saya mempertanyakan atau tidak, ya selama saya bekerja lalu sudah berkontribusi sedemikian dan ada hasilnya dan itu buat saya sudah adil. It's fair enough gitu loh. Karena we get what we work for. Tapi menurutmu Yun, tren penelitian bahasa neng kita ngomong neng Indonesia ya, kui piye? Dengan kita compare kamu yang sedang di Belanda sekarang berkecimpung dengan orang-orang di belahan dunia yang meneliti tentang bahasa juga, tren penelitian bahasa di Indonesia tuh berserta dengan orang-orang linguisnya. Tren penelitian di Indonesia, waduh, aku udah lama nggak lihat apa-apa ya di Indonesia itu. Berarti nih kayak gitu, kamu nggak pernah lihat tren-tren penelitian di Indonesia, bisa dikatakan tren di Indonesia itu ketinggalan jauh nggak? Bio nggak tahu. Soalnya yang tak lihat itu ya yang tren yang di Belanda misalnya. Kalau di Belanda ini gimana ya trennya ya, ada penelitian tentang deskriptif, ada penelitian eksperimental, itu tergantung pada seberapa precise dirimu ingin melakukan sebuah penelitian, goalnya itu visible atau tidak, lalu metodenya itu masuk akal atau tidak. Yang dilihat hanya itu, mengenai kontribusinya besar atau tidak itu di sini tidak dilihat. Kalau menurut saya loh ya, kontribusinya harus ini mau kontribusi dengan masyarakat, nanti bisa berguna dengan masyarakat begini, itu menurut saya di sini tidak dilihat. Yang dilihat itu seberapa masuk akalnya sih proyek kamu.
kamu mau berkontribusi besar ke masyarakat, tetapi kamu menyusun proposalnya nggak jelas, ini nanti penelitiannya mau ngapain, mau diapain, ya nggak bakal dapat grant di sini. Kalau di Indonesia kok, kalau tren di Indonesia kok. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ini gimana. Maksudnya Karena teman-temanmu kan juga iya, banyak dosen-dosen gitu kan. Maksudnya kamu juga tergabung beberapa komunitas dosen kan. Melihat fenomena dari teman-teman, piye? Bahkan gini, aku yakin ketika kamu memang mungkin fokusmu sekarang di Belanda dan kecenderunganmu adalah kiblatmu saat ini untuk mencari referensi sekitar dengan hal yang ada di sana, karena yang paling dekat kan. Tapi kamu pas kajian studi pustaka, otomatis kan kamu mencari berbagai referensi dari belahan dunia manapun, itu kan nggak terbatas kan. Nggak pernah ada muncul penelitian orang Indonesia gitu muncul kamu jadikan referensi. Yang paling sering penelitiannya Iwayan Arka. Itu bukan orang Indonesia, Iwayan Arka kita sepakati lah, dia orang Melbourne, orang anu. Oh, dia orang Bali yang kebetulan bekerja di secara demografi dia orang Bali, tapi secara geopolitik dia belum tentu dari Bali gitu loh. Oke. Kan ya kita tahulah beliau adalah orang yang bukan cukup ya, beliau globalis lah, kita sebut globalis. Kalau untuk Abun saya karena kita nggak tahu. Globalis itu paham loh. Ya, globalis atau nasionalis, hati-hati menggunakan istilah. Iya sih ya, maksudnya orang yang borderless gitulah ya, mungkin. Ya borderless ya. Selain itulah, selain Arke. Yang sering saya dengar di sini ya. Kebanyakan orang-orang UI sih. Siapa? UGM juga. Kalau yang sastra bahasa loh ya. Nah. Enggak, yang terkait dengan linguistik aja kan, kamu mesti penelitianmu orang di Alor, otomatis kan kamu butuh referensi tentang Alor kan, tentang Indonesia. Nah, referensimu itu kan otomatis ya terkait dengan hal itu, dan itu ada di Indonesia. Apakah penelitian dari orang Indonesia atau mungkin dari pihak lain? Enggak sama sekali. Enggak melulu orang yang dari orang Indonesia, ada juga yang terutama dari penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan Pusat Bahasa di provinsi itu pasti ada. Jelas ya, dari pemerintahan pasti. Dari pemerintah pasti ada. Referensinya juga diakui oleh pemerintah sana gitu kan. Oh iya, di sini di perpustakaan Leiden sini lengkap, banyak ada dari bahkan yang dihasilkan Pusat Bahasa daerah pun juga ada. Oh. Jadi ya meskipun nggak itu pakai bahasa Inggris Yun atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nengkono free access ya? Indonesia di sini banyak ya. Oke. Dan sangat membantu. Tapi kalaupun kita ingin mendapatkan yang lebih lengkap, ya tetap harus ke perpustakaan di daerah, itu juga karena di sana lebih dekat toh ke lapangan, jadi pasti lebih banyak. Terus lagi berapa persen penelitianmu itu? Sudah berapa persen? Berapa persen ya? Kalau dilihat di sini berapa persen ini? Ya rata-rata segini lah ya. 50%. 50 ya, padahal udah 2 tahun ya kamu di sana ya? 2 atau 3 sih? Ya. Ini tahun terakhir, tahun ketiga. Kan tahun pertama kursus, baru mulai fokus ke penelitian itu tahun kedua. Iya, lumayan lah. Tapi boleh extend nggak sih Yun? Iya. Kalau aku kemarin apply ke LPDP kan karena krisis corona toh. Lalu LPDP membuka kesempatan bagi awardee-nya untuk apply ekstensi beasiswa up to 6 months sampai 6 bulan. Lalu saya apply karena riset saya terdampak oleh corona dan alhamdulillah dapat. Jadi totalnya 4,5 tahun. Tapi kan datamu serampung toh Yun, kamu koleksi datamu belum toh?
Kemarin aku fieldwork di NTT itu kan harusnya saya tinggal di NTT 4 bulan, tapi karena pembatasan pemerintah tidak boleh ada pendatang dari luar, itu jadi saya harus pulang ke Jawa dan baru baru di lapangan itu totalnya 5 minggu. Kerja di lapangan itu 5 minggu dari yang seharusnya 4 bulan. Dan akhirnya saya habiskan waktu ngolah data dari rumah pas lockdown. Kowe stres ra Yon S3? Tahun pertama ya. Sekarang Sekarang karena proyeknya ya looks good, visible dan optimis bisa selesai tepat waktu. Santai-santai saja sih. tapi kamu setelah lulus optimis nggak dengan keilmuanmu? Setelah lulus kamu bisa optimis dengan keilmuanmu nggak? Maksudnya biar Maksudnya gini, tak golek bahasa sing pas ya. Engko wedi ke Belanda aku. Maksudnya optimis dengan secara kajian, secara pemberian ruang dan waktu, pemberian anggaran, pemberian kesempatan. Itu optimis nggak? kayak apakah bakal dapat proyek apa ora gitu loh. Ya, itu salah satunya. Enggak, yang saya pelajari selama di Belanda itu enggak cuma linguistik historis komparatif, tapi juga manajemen, terus bagaimana menulis proposal grant gitu-gitu. Jadi kalau dari segi keilmuan yang lebih umum tentang how to be a good scientist, ya saya optimis. Tapi kalau untuk LHK tok mungkin kurang ya, karena seperti yang kita tahu kalau khusus LHK mungkin kurang populer di Indonesia. Tapi kalau S3 itu kan nggak cuma fokus untuk satu ilmu, tapi kita tuh S3 itu di training how to be a good scientist. Kita S3 itu belum scientist beneran. Kita bisa jadi nanti setelah S3 kita mau bikin apa, karena orang-orang di sini setelah S3 pun juga nyari kerjaan susah. Ya. Bahkan ada karir yang outside of akademia itu juga orang-orang juga cari. Jadi lulus S3 misalnya jadi guru di SD itu di sini juga ada. So, S3 itu nggak harus kok langsung jadi expert di bidang tertentu. Kalau menurut saya itu nggak harus begitu. Jadi S3 itu semacam training untuk menjadi seorang ilmuwan.